Buya, saya mau nanya dulu ya. Saya melihat ada paradok atau kontradiksi yang saya masih belum bisa mencerna. Tadi setelah Buya berbicara kebahagiaan cinta dan Buya mengajari pada si wanita yang dicintai ini agar lebih cerdas dalam melihat dan membaca hati. Kenapa? Karena orang sudah banyak yang katakanlah pandai kamuflatif. Orang-orang sekarang itu ya pragmatis lah Bu ya. Permasalahannya gini Bu ya, kita baru bisa melihat dan menilai orang itu tergantung bagaimana building blocknya kan. Artinya orang ini dari mana pijakannya. Yang kedua itu, kalau kita lari ke apa yang didefinisikan oleh Maslow, piramida Maslow, orang itu kan ada yang masih di basic need, ada yang udah safety, ada yang butuh sampai aktualisasi diri. Saya pikir orang-orang yang di sini tidak bisa memaksakan kita untuk bisa membaca kehidupan gitu loh. Tetapi tadi saya cukup terkejut ketika di pengajian baru ada kata-kata al-ghalibu laka min haitsu qalbika bitoriqatil ilham. Artinya ada given dari Tuhan. Tanpa kita bekerja sedikit pun. Jadi saya lihat ini ada kontradiksi nih. Mohon Buya dijelaskan. Buya. Ilham itu kalau istilah sekarangnya intuisi. Ilham itu intuisi, ilham. Jadi artinya beginilah. Mungkin ketika nanti Anda hidup di kalangan elit, ya, di kalangan diplomat, para politisi, di kabinet, itu semua wajah mereka manis-manis semua. Betul. Iya. Karena mereka terlatih, ada namanya latihan-latihan etika untuk mereka. Cara duduknya sudah diatur, ya, makan, itu ada pelajarannya. Itu semuanya dari sopan-sopan. Nah kalau Anda melihat hanya dari wajah ke wajah, ya, tidak melihat hati orang. Sekarang sudah banyak orang yang pintar bersandiwara kok. Orang itu bisa saja menyimpan dendam kepadamu, tapi engkau tidak tahu karena dia bahasanya manis banget sih. Dan ketertipuan kita itu seperti itu. Percaya kepada raut muka. Tetapi bagaimana kita bisa membaca hati orang? Itu kan persoalannya. Dengan perasaan yang halus. Membaca hati orang itu ada kembali lagi cerita-cerita berulang-ulang, itu the law of attraction, itu adalah bahasa Arabnya qanunul jadzb, qanunul jadzbi, itu artinya undang-undang daya tarik. Jadi artinya bahwa kita ini tidak hatinya, jantungnya dugup, bukan begitu artinya. Artinya ada satu gelombang yang bisa kita menyentuh diri kita sendiri. Bahwa kita nggak usah melihat orang itu bermanis-manis, tapi kita merasakan dari sensitivitas kita sendiri. Ini orang nggak senang sama kita, gitu. Saya kira tidak dengan mata memandang, tapi dengan rasa kita. Umpamanya saja, saya sering mengatakan ketika tuan rumah itu sudah mulai sering melihat jam tembok, itu harus bisa dibaca. Segeralah pulang sebelum Anda diusir kok. Iya. Jangan sampai rasa bad mood orang lain itu masuk ke dalam diri kita. Kalau dari sisi formal itu kan kita kualitas analisis kita, taruhlah itu visibility study, bahwa kita akan memulai sesuatu, menilai sesuatu, appraisal, penilaian. Akurasinya itu kan ditentukan oleh seberapa profesional kita di situ. Tetapi di dalam kenyataannya tadi yang saya al-ghalibu laka ilham, banyak orang-orang yang dari sisi formal tidak diperhitungkan, tapi akurasinya sangat tinggi dan dia bisa. Ya kadang-kadang orang sederhana kayak Mang Kadim. Mang Kadim itu tukang ngangsu. Yang ngisi bak kalau musim panas itu sumur kan kering. Dia ngambil dari sungai, dipikul gitu ngisi bak. Di tengah dia ngisi bak. Nenek saya manggil, Dim, disuruh makan dengan bahasa halusnya Indramayu. Dia tinggalkan pikulannya, dia makan. Setelah makan dia kebak lagi. Apa bilangnya? Kurang 1 kilan lagi. Harus saya penuhi supaya nasi yang saya makan menjadi halal. Dia bukan kiai kok. Memang itu pembawaan dari lahir, Allah memberikan kehalusan rasa macam itu. Ya tetapi orang yang dengan ilmu tinggi juga belum tentu rasanya halus. Persis. Itulah makanya pikiran, perasaan, hati
Betul. Itu 3 komponen yang harus selalu kita kontrol semuanya, gitu. Ya, jadi artinya bahwa perasaan halus itu ada pada seseorang yang biasanya itu orang yang banyak mengalami penderitaan. Orang yang menderita dia nggak tahu, nggak ngerti kok, tidak paham penderitaan orang lain. Ya, bahkan kadang-kadang ilmu terlalu tinggi tapi dia perasaannya kasar banget ya. Ya, kasar banget. Nah, biasanya yang merusak orang itu perasaan menjadi rusak, itu penyakitnya kesombongan. Sumber penyakit berusak semua pikiran, rasa dan hati itu bisa menjadi kacau balau dengan kesombongan itu. Ya, nanti kita bicarakan kali lagi masalah psikologi kesombongan supaya jelas kenapa orang sombong itu dijamin tidak bakal masuk surga.